Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya memperkenalkan diri. Nama saya Komang Pipi Novia dengan NPM 2211011044. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi bab 2, yaitu tentang strategi desain organisasi dan efektivitas, yang diampu oleh dosen mata kuliah desain organisasi, yaitu dengan Prof. Dr. Ayi Ahadiat SE MBA. Selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu peran arah strategis dalam desain organisasi. Nah, bahwa tujuan organisasi merupakan faktor penting yang menentukan arah dan desain organisasi. Tujuan ini ditetapkan oleh manajemen puncak dan mempengaruhi bagaimana organisasi ini dikelola. Nah, proses penetapan tujuan ini melibatkan analisis lingkungan eksternal atau peluang dan ancaman, dan lingkungan internal atau kekuatan dan kelemahan. Nah, untuk menentukan kompetisi khas perusahaan, manajemen puncak ini bertanggung jawab untuk mengarahkan organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Tujuan organisasi. Bahwa setiap organisasi memiliki tujuan atau misi yang menjadi alasan keberadaannya. Nah, tujuan ini dapat berupa pernyataan resmi yang mendefinisikan ruang lingkup bisnis dan nilai-nilai organisasi. Niat strategi merupakan fokus utama dalam mencapai tujuan, yang berarti semua sumber daya dan energi diarahkan pada tujuan yang terfokus dan menarik. Misi organisasi ini penting untuk membangun legitimasi dan komunitas pada berbagai pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, dan investor. Selanjutnya, kerangka kerja untuk memilih strategi dan desain. Nah, agar berhasil mencapai niat strategisnya, manajemen harus memiliki strategi dan desain organisasi yang tepat. Nah, strategi didefinisikan ini sebagai bagaimana organisasi akan mencapai tujuannya atau di mana organisasi ini ingin berada. Nah, pemilihan strategi melibatkan keputusan untuk membedakan diri dari pesaing atau melakukan hal yang sama, tetapi lebih efisien. Nah, model-modelnya seperti Porter Generic strategis dapat membantu dalam proses perumusan strategis ini. Dan pilihan strategi yang dibuat akan berdampak langsung pada desain organisasi yang paling efektif dan menggunakan tipologi strategi Miles and Snow. Selanjutnya, menilai efektivitas organisasi. Nah, efektivitas organisasi ini diukur berdasarkan pencapaian tujuannya. Berbeda dengan efisiensi yang fokus pada penggunaan sumber daya. Meskipun keduanya penting, keduanya tidak selalu berkorelasi. Mengukur efektivitas organisasi dengan kompleks, sehingga perusahaan modern mulai menggunakan indikator lunak seperti loyalitas pelanggan dan keterlibatan karyawan. Selanjutnya yaitu pendekatan efektivitas tradisional. Organisasi membawa sumber daya dari lingkungan dan sumber daya tersebut diubah menjadi output yang disampaikan kembali ke lingkungan. Nah, pendekatan tradisional untuk mengukur efektivitas ini melihat berbagai bagian organisasi dan mengukur indikator yang terhubung dengan output, input, ataupun kegiatan internal. Selanjutnya yaitu dengan pendekatan balance score untuk efektivitasnya. Nah, materi ini menjelaskan bahwa pendekatan tradisional dalam mengukur efektivitas organisasi yang hanya berfokus pada angka keuangan tidak cukup untuk memberikan gambaran lengkap. Nah, balance score ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menggabungkan berbagai indikator termasuk ukuran keuangan dan operasional.
Untuk menilai kinerja organisasinya secara lebih holistik, pendekatan ini membantu menyeimbangkan perhatian terhadap berbagai aspek penting dalam organisasi, bukan hanya fokus pada aspek keuangannya saja. Esensialnya yaitu bahwa organisasi adalah untuk tujuan tertentu yang ditentukan oleh manajemen puncak melalui strategi intent. Tujuan organisasi dijabarkan dalam pernyataan misi atau official goals-nya dan tujuan operasional atau operative goal. Nah, tujuan-tujuan ini penting untuk membangun legitimasi eksternal, memberikan arah pada karyawan, dan menetapkan standar kinerja. Keunggulan kompetitif dan kompetensi inti juga dibahas sebagai faktor kunci dalam mencapai strategi intent. Nah, pemilihan strategi yang tepat yang dapat dibantu dengan model seperti Porter, Generic Strategies, dan Miles and Snow, tipologi sangat penting untuk menyesuaikan desain organisasi agar efektif. Kesimpulan, materi ini membahas pentingnya strategi dan desain organisasi yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Pertama, organisasi harus memiliki tujuan yang jelas yang dijabarkan dalam misi dan tujuan operasional untuk membangun legitimasi dan memberikan arah kepada karyawan. Kedua, untuk mencapai tujuan, organisasi perlu memilih strategi yang tepat yang bisa dibantu oleh model-model seperti Corners Generic Strategies dan Miles and Snow Typology. Ketiga, efektivitas organisasi diukur berdasarkan pencapaian tujuan dan pendekatan, seperti Balanced Scorecard bisa membantu dalam menilai kinerja organisasi secara holistik. Keempat, strategic intent, keunggulan kompetitif, dan kompetensi inti merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan organisasi. Kesimpulannya, materi ini menekankan pentingnya perencanaan strategis dan desain organisasi yang selaras dengan tujuan organisasi untuk mencapai kesuksesan. Kesimpulan, materi ini membahas pentingnya strategi dan desain organisasi yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Pertama, organisasi harus memiliki tujuan yang jelas yang dijabarkan dalam misi dan tujuan operasional untuk membangun legitimasi dan memberikan arah kepada karyawan. Kedua, untuk mencapai tujuan, organisasi perlu memilih strategi yang tepat yang bisa dibantu oleh model-model seperti Corners Generic Strategies dan Miles and Snow Typology. Ketiga, efektivitas organisasi diukur berdasarkan pencapaian tujuan dan pendekatan, seperti Balanced Scorecard bisa membantu dalam menilai kinerja organisasi secara holistik. Keempat, strategic intent, keunggulan kompetitif, dan kompetensi inti merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan organisasi. Kesimpulannya, materi ini menekankan pentingnya perencanaan strategis dan desain organisasi yang selaras dengan tujuan organisasi untuk mencapai kesuksesan.